Halo semuanya, kembali lagi akhirnya bersama saya Logo Valentino setelah sekian lama. Kemarin habis sakit, habis liburan, habis healing kintil, dan sepertinya saya sekarang sudah ready untuk mulai lagi bikin video kayak kemarin lagi dan memberikan tips-tips bermanfaat tentang kehidupan kungli gitu ya, kungli. Oh ya, satu lagi untuk sekarang konten ceria itu mau aku ganti nama menjadi Story of Kuli. Sebenarnya itu info yang nggak terlalu penting, dan kenapa diganti ya karena ini channel saya ya, jadi ya suka-suka saya lah, please lah. Sudah. Intro dulu. Sebelumnya aku minta maaf kalau aku ngomongnya rada pelan karena ini aku syutingnya jam 10. Sebenarnya belum jam 10 juga sih, cuman udah malam lah, yang nggak enak sama tetangga juga. Langsung saja, bagi kalian para job seeker atau para fresh graduate yang mau merantau, pasti kalian butuh yang namanya tempat tinggal, entah itu kosan ataupun kontrakan, sama aja lah ya. Tapi biasanya para fresh graduate ini terkendala dengan yang namanya biaya, cuy. Uang gitu kan. Sekarang semuanya butuh uang gitu kan. Kita mau kerja supaya dapat uang, tapi sebelum kita bekerja, kita tuh harus punya uang. Nah, dari mana uang itu? Ya kerjalah. Aduh, pusing. Nah, makanya di sini saya akan memberikan fruit tips kepada kalian yang mau merantau, yang mau mencari kos-kosan, yang mau mencari tempat tinggal. Gimana sih persiapan apa yang harus dilakukan ketika mau merantau, terutama seputar tentang tempat tinggal. Yang pertama itu kalian harus siapkan mental, siapkan modal. Ya, layaknya sebuah usaha atau bisnis, nguli juga merupakan salah satu cara agar kita bisa mendapatkan income. Dan layaknya seperti usaha atau bisnis, menjadi kuli juga perlu modal, cuy. Perlu uang. Nah, untuk mendapatkannya itu ada berbagai cara. Tergantung kita mau pakai cara yang mana. Ada cara yang halal, ada yang cara yang halal juga. Jangan pakai yang haram lah. Tapi biasanya halal itu susah untuk dicari, cuy. Tapi biasanya perusahaan itu akan ngasih jeda waktu setelah pengumuman MCU untuk persiapan masuk kerja. Kalau untuk berapa lamanya ya tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut ya. Tapi yang pasti itu kalian akan dikasih jeda waktu. Nah, kalian tinggal siapkan modalnya saja di jeda waktu tersebut. Pertanyaannya dari mana? Ya nabung. Pertama tuh harus nabung. Lebih baik nabung banyak tapi halal daripada sedikit tapi halal. Tapi kalau jedanya waktunya sebentar, itu gimana? Yang mungkin cuman dikasih jeda waktu 3 hari atau mungkin 1 minggu, itu kan sangat mepet. Caranya adalah jangan pinjol cuy. Kita ngutang dulu aja. Nanti kalau habis gajian pertama tuh langsung kalian balikin aja gitu. Misi Bude. Keponakan Bude, gimana, ada apa? Bude, saya mau merantau ke Cikarang. Saya boleh pinjem uangnya nggak? Emangnya mau buat apa? Buat ngekos sama makan aja, Bude, selama sebulan. Nanti habis itu langsung aku balikin setelah gajian. Berapa? 15 juta. Goblok. Kalau misalkan mau pinjam ngotak ya, tapi ya. Oke, next yuk. Yang kedua adalah mencari teman. Biasanya pencaker ini nggak pernah sendirian. Pasti ada teman satu, teman dua, mungkin teman sekolah, atau mungkin ya teman yang kalian temui pada saat kalian tes kerja. Nah, biasanya kalian tuh paling nggak harusnya punya satu teman yang akrab waktu tes, entah itu nanti berbagi
contekan atau berbagi tips interview itu gimana sih gitu kan, pasti kalian harus punya, pasti ada dan kalian harus punya, maksudnya gitu. Nah biasanya itu peluangnya itu lebih besar untuk kalian bakalan jadi temen satu kosan sama dia kalau misalkan sama-sama lolos ya ke tahap selanjutnya. Dan kalian jalin hubungan itu kalau sebisa mungkin ya seakrab mungkin lah, karena ini nanti bakalan jadi teman tidur kalian nih nanti di kosan. Jangan sampai kalian udah tinggal satu kosan gitu kan, nggak tahu mau ngobrol apa, terus diem-dieman kan aneh gitu kan ya. Bro, udah makan? Kan kita makan bareng tadi. Iya nggak apa-apa. Aneh banget sih pasti. Nah.